Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang upgrade jaringan ke jaringan 10 gigabit. Nah ini teman-teman ya, nanti di akhir dari video ini saya akan merekomendasikan perangkat jika teman-teman ingin mengupgrade ke jaringan 10 gigabit. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham tentang jaringan, silahkan di skip saja video ini ke bagian akhirnya nanti. Seandainya teman-teman belum mengerti, silahkan mengikuti sedikit penjelasan dari saya tentang jaringan. Nah teman-teman ya, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang jaringan ya. Jadi kecepatan jaringan ini ada yang disebut dengan 100 Mbps, ada yang disebut gigabit. Nah ini gigabit ini disebut dengan 1 Gbps ya. 1 Gbps ini disebut dengan jaringan gigabit. Nah kemudian ada upgrade-nya lagi, jaringan 2,5 gigabit, jaringan 5 gigabit, dan jaringan 10 gigabit. Nah ini ya. Nah apa sih perbedaannya dari 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps ini? Perbedaannya adalah kecepatan dari download dan upload per detiknya. Nah, jadi semisalnya teman-teman ada lagu ya, semisalnya teman-teman ada video saja ya. Seandainya teman-teman ada video, semisalnya videonya 40 MB. Nah, video 40 MB ini akan terdownload jika menggunakan jaringan 10 MB ya, 100 Mbps ini. Nah ini teman-teman ya sebelumnya. Nah kalau biasanya nyebutnya 100 Mbps ya, tapi aktualnya adalah, kenyataannya adalah downloadnya adalah 10 MB per detiknya. Nah jadi kalau jaringannya gigabit berarti kecepatan maksimalnya adalah 100 MB per detiknya. Begitu juga yang 2,5 yang ini ya, kemudian 500 MB, kemudian 10 GB ini 1000 MB. Ini kecepatan aktualnya ya. Nah teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Misalnya teman-teman mendownload video 40 MB dengan kecepatan 10 MB per detiknya, maka teman-teman akan terdownload video itu selama 4 detik saja. Jadi 4 detik sudah kelar gitu, selama dengan kecepatan 10 MB. Nah ini untuk jaringan LAN ya teman-teman ya, jaringan lokal ya. Karena pada kenyataannya ya, kecepatan kita, internet kita ini pada saat ini kadang-kadang tembuslah 2 MB per detiknya. Jadi nggak sampai itu 10 MB ini, nggak sampai dah, hanya 2 MB per detiknya. Atau terkadang-kadang kita download biasanya 100 KB ya, 100 KB per detik, 200 KB per detik. Nah itu 1 MB saja belum nyampe. Nah kenapa ini perlu? Ini seandainya teman-teman menggunakan jaringan lokal. Jadi jaringan lokal itu tidak menggunakan internet. Jadi hanya jaringan antar kabel saja atau antar wifi sesama wifi kita. Jadi bisa tembus kecepatan 10 MB ini, 100 MB, 250 MB sampai sini ya, 1000 MB. Nah, bagaimana cara mengupgrade-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah ini adalah kartu PCI card ya, PCI 1 card dari Asus ya. Ini mereknya adalah, kita baca ya, saya sudah buka tadi kemudian. Nah ini ya, PCIe Network Adapter. Nah ini dari Asus dengan nama XJC100C. Nah ini kecepatannya ini ya, sampai tembusnya 10 GB, 10 Gbps. Tetapi dia bisa juga support 5 Gbps 2,5
atau 1 Gbps dan 100 Mbps dia support juga teman-teman. Jadi seandainya teman-teman belum sempat terupgrade, dia masih akan support juga. Nah ini teman-teman ya, ini 10 Gbps sudah terupgrade. Nah kita balik lagi ke tempat tadi ya. Nah ini 10 Gbps ya, yang ini ya teman-teman ya, 10 Gbps berarti kecepatannya adalah 1000 MB. Jadi dia downloadnya 1 GB per detiknya ya. Jadi sangat cepat sekali ini untuk jaringan lokal. Nah ini adalah switch-nya. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, switch itu adalah untuk saling menyambungkan antar jaringan. Nah jadi ini untuk switch dari XGU 2008 ini, dari Asus ini. Nah di sini ada 2 port 10 gigabit LAN ya. Nah jadi 2 port ini support 10 gigabit LAN. Nah yang ini supportnya adalah gigabit saja. Yang gigabit itu adalah yang 100 MB per detiknya. Nah ini yang gigabit. Nah jadi fungsinya gimana? Nah, seandainya ini nanti server ya. Seandainya ini server, saya gambar saja ya teman-teman ya. Seandainya ini server ya. Nah seandainya ini server. Ini ada LAN card-nya di sini ya. Nah kemudian di sini server ini karena ini sudah mempunyai LAN card ini, jadi otomatis kecepatannya 10 Gbps ya, 10 Gbps. Nah, maka jika kita gabungkan ke switch yang ini, maka di sini juga dia akan sampainya 10 Gbps juga. 10 GB juga dia. Nah, ini fungsinya apa? Karena ini tadi 1 gigabit, maka dari 10 GB tadi otomatis tidak akan sepenuhnya keluarnya adalah 10 GB di sini. Jadi ini nanti hanyalah 1 GB saja yang keluar. 1 GB, 1 GB, 1 GB. Nah, ini fungsinya apa ya? Nah, fungsinya jika ada beberapa PC atau beberapa switch. Nah, seandainya ada PC lain ini. Seandainya ada PC lain di sini menggunakannya. Nah, ini ya. Seandainya ada beberapa PC. Nah, beberapa PC ini bisa seandainya mau mendownload dari server ini. Nah, seandainya mau mendownload dari server ini, maka kecepatan dari sini tadi adalah kecepatannya 10 GB. Kemudian keluar di sini masih akan tetap 1 GB ya. Nah, seandainya kalau saja seandainya di sini tadi 1 GB, coba bayangkan teman-teman. Seandainya di sini mau download di sini ada 3 PC download, otomatis yang 1 GB tadi dibagi menjadi 3 kan? Menjadi 3 kecepatannya ya. Nah, kalau dia menggunakan yang 10 GB ini, maka dia akan terakomodir yang ini jadi gigabit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka 8 port ini akan terakomodir. Nah, di sini juga ada 10 gigabit. Nah, ini 10 gigabit juga ya ini. Ini 10 gigabit pure. 10 gigabit. Nah, jadi ketika teman-teman beli perangkat ini nanti akan dapat 2 port 10 gigabit dan 8 port 1 gigabit ya. Nah. Oke teman-teman ya, kita langsung aja cek berapa harga dari kabel ini. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan ya. Jadi untuk menyambungkan perangkat gigabit ini maka kita butuh juga yang namanya kabel. Kabel ini kalau kecepatan 10 GB dia harus kabel Cat 7.
Cat 7E. Dia harus kabel Cat 7E, maka dia akan mencapai kecepatan 10 GB. Seandainya kabel atau perangkat seandainya kabelnya bukan Cat 7E, maka dia tidak akan mencapai kecepatan 10 GB. Begitu juga jika perangkat-perangkat kawan-kawan semisalnya hanya ini saja yang 10 GB, yang ininya tidak 10 GB, hanya gigabit saja atau hanya Mbps saja, 100 Mbps saja, maka kecepatan itu tidak akan terpenuhi. Jadi seandainya di sini 10 GB, dia langsung menolak seperti itu. Jadi langsung dia ngubah 100 Mbps saja. Jadi sangat disayangkan ya dengan kecepatan itu. Nah, teman-teman, ada tambahan sedikit ya. Jadi untuk mencapai kecepatan maksimal 10 GB per second ini, atau kita kecepatan downloadnya adalah 1000 MB per detiknya, maka teman-teman harus mengupgrade dulu harddisk teman-teman ya. Jadi harddisk teman-teman harus diupgrade dulu menjadi SSD. Nah, jadi akan tercapai kecepatan 10 Gbps ini. Seandainya teman-teman belum upgrade harddisknya, maka kecepatannya tidak akan tercapai ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kita langsung cek saja di Indonesia ini sudah keluar belum perangkatnya ya. Oke, tadi sudah saya buka ya. Nah ini untuk perangkat dari PCI Express tadi. Nah perangkat ini masih di kisaran harga 2 jutaan ya teman-teman ya. Tapi dilihat dari fungsinya ini lumayan untuk server pusat ya. Untuk server pusat ini sangat lumayan, kecepatan 10 Gbps ini. Ini sangat dibutuhkan teman-teman. Nah ini ya, masih di kisaran 2 jutaan. Nanti saya akan kasih linknya di bawah ini, di bawah video ini. Nanti teman-teman bisa klik sendiri dan lihat sendiri ya harganya. Nah kemudian untuk satu lagi tadi saya sudah copy di sini ya, untuk produk dari switch-nya ya. Untuk switch-nya ini ya, mereknya adalah Asus XG U2008. Nanti saya kasih link juga di bawah video ini. Nah ini ya, untuk switch-nya masih di sekitaran harga 5 jutaan, 5.500.000-an sampai 6 jutaan ini. Nah ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya ya. Seandainya teman-teman mau upgrade jaringannya, ini sangat bagus ya, di upgrade jaringannya untuk seandainya itu server ya, server pusat. Jadi kebutuhan misalnya LAN tadi sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.